Maka sebelum kita berkeluarga, wajib tuntut ilmu yang bisa tabagi untuk istri. Semayang tingkat fardu ain tahu, rukun semayang, sunat, wudu, tingkat berwudu tahu, tingkat sembahyang tahu, tingkat ibadah-ibadah yang memang fardu ain beres, baru kita ajarkan istri. Inilah seorang suami yang bisa diidamkan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sebab taatnya seorang istri kepada suami harga surga. Cuma lembutnya seorang suami kepada istri dan anak harga iman seorang laki-laki. Pajang iman tanya dilihat oleh Allah Ta'ala, selembut apa kita dengan anak dan istri. Pokoknya kan terbalik ya. Menyo dengan kawan, kalau dengan kawan kerja tanya lemah lembut. Maaf, wadah di kantor, wadah di tempat kerja, ngon kawan lemah lembut. Wadah rumah, ngon anak, ngon istri kasar. Padahal iman kita seorang laki-laki dinilai oleh Allah selembut apa kita dengan anak dan istri. Wajib lembut. Sebaik-baik iman seorang laki-laki dilihat selembut apa dia dengan anak dan istrinya. Sesopan apa dia dengan anak dan istrinya. Andai dengan kawan dia dengan sopan, kawannya sopan. Tapi dengan anak dan istri dia keras. Maka kesopanannya itu dusta kata ulama. Baru diakui kebenarannya itu imannya ketika dia dengan anaknya sopan, dengan anaknya lemah lembut, dengan istrinya lemah lembut. Tanya kata bolak terbalik. Dengan orang kita lemah lembut, dengan istri pemarah, dengan orang lain kita lemah lembut, dengan anak ya main kasar. Padahal yang paling layak mendapatkan kasih sayang seorang laki-laki itu anak dan istrinya. Punya banyak waktu. Siapa punya waktunya? Anak dan istrinya. Maunya duduk dengan istri hantar pernah. Bantu kerja istri tidak pernah. Mana juga duduk warung mulai bunga tersebut. Yang nak tuntutan istri supaya kita taleha. Mukibang taleha. Nyok lako hana taleh. Maka kita bicara. Kedua-duanya punya kewajiban. Istri wajib taat kepada suami. Suami wajib berlemah lembut dengan istri. Yakinlah Nabi kita telah mencontohkan. Beliau mengatakan, aku orang yang paling lemah lembut dengan istri. Maka suami yang paling sempurna iman, seorang laki-laki, seorang suami yang paling lemah lembut dengan anak dan istri-istrinya. Barulah tercipta keluarga yang kita dambakan tadi. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau dalam keluarga kita tidak mendapatkan ketenangan, di luar lebih parah. Imam Ghazali mengatakan supaya khusyuk dalam sembahyang, rupanya akur keluarga. Punya keluarga akur, istri memanggil dengan kasih sayang, suami panggil dengan kasih sayang. Wate angkat usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Khusyuk itu akan datang. Mamanya dengan istri, dengan anak tidak cocok, dengan suami tidak penurut, bagaimana bisa khusyuk? Allah yang nampak penyapu melayang. Allah piring terbang. Macam-macam nampak dalam semayang. Ganda khusyuk. Kenapa? Dalam keluarga tidak mendapatkan sakinah. Maka untuk mendapatkan khusyuk dalam semayang, bahagia pada hakiki, maka utamakan supaya mendapatkan sakinah dalam keluarga. Bagaimana cara mendapatkan sakinah keluarga? Istri wajib taat kepada suami, suami wajib berlemah lembut dengan istri dan anak-anaknya. Hadirin wal hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, abu umi yang dirahmati Allah pun yang kami muliakan. Terakhir, hidup ini hanya sejenak saja. Dunia darul amal. Dunia tempat kita melakukan amal. Selamakah? Bukan selamanya. Wal akhirat darul jaza. Setelah dunia ini akan dihintai oleh kehidupan kita yang kedua. Nyo pasti. Perjalanan yang pasti. Masa bab ini perjalanan yang pasti. Wajib tanyo na bekas. Wajib tanyo jak perjalanan. Kau wajib na bekas. Dajak Bandar Aceh pun sagai. Dajak Medan hanya 12 jam saja. Tajak Jakarta hanya 2-3 hari saja. Perjalanan yang singkat itu rupanya wajib na bekai. Tajak Bandar Aceh hana bekai. Golong tu Bandar Aceh binasa susah di pertengahan jalan.
Tajak medan, hana bekai. Golong tok medan, binasa. Gagal di pertengahan jalan. Mampu bekai je. Makanan, belanja, kendaraan, pakaian, mandum yang tak siapkan dalam perjalanan yang bekai. Ma untuk perjalanan tiuro wajib nak bekai. Konon, perjalanan selama-lamanya. Yauma la yauma ba'dah. Hari yang tidak berganti dengan hari lain. Akan hidup kita selama-lamanya. Mati ke mana? Mati sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Mati itu makhluk. Ketika seseorang itu mati, mati itu tidak akan menjumpai lagi. Mati itu hanya sekali saja. Ketika mati itu sudah disembelih oleh Allah Ta'ala, maka manusia Allah kekalkan selama-lamanya. Kembali kepada tadi, andai perjalanan sehari saja wajib nak bekal, apalagi perjalanan yang begitu panjang, wajib nak bekal. Mampu bekal tanya, koleh kendaraan, koleh makanan, puji bekal, zawadu, fa inna khairazat taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal itu takwa. Mata takwa itu mana? Saboh dicok liagang, saboh dicok lino. InsyaAllah ibu-ibu. Kalau dua ini saja dijaga, nampak kampung Pantai Cermenyo, kampung yang paling bertakwa. Tak perlu spanduk dia, kampung bertakwa, kampung muslimin. Yang hanya tak perlu, yang paling perlu mana? Dua amal saja. Dua amal saja apabila terjaga, nampak Pantai Cermenyo kampung yang bertakwa. Satu, andi laki-laki. Mana? Sembahyang wajib berjamaah. Zuhur masjid, asar masjid, doa maghrib masjid, isya masjid, subuhnya kalau lagi Jumaat. Wahana ding bertakwa. Awak inong jaga aurat. Yakin seyakin-yakinnya. Coba lihat, anda dalam satu kampung itu, laki-lakinya 5 waktu masjid, subuh lagi Jumaat. Awak inong asal itu di rumah pakai jilbab. Dan jilbabnya menutup dada sebagaimana jilbab syar'i. Kon yang dililit-lilit di mana? Mana jilbab yang dililit-lilit lah. Sehingga mau napah-napah tak susah ni. Sabar-sabar napah ni. Nah, model jilbab lagi yang dililit-lilit. Nah, yang tertarik mantap salah-salah tarik, innalillahi nanti. Dimulai masjid, innalillahi wa inna ilahi raji'un. Telah meninggal dunia makwa pulang sebab lilitan jilbab. Kau lucu. Kau meninggal penyakit. Kau meninggal karena lilitan jilbab. Masih pernah apa lili-lili di masjid. Yang itu dalam Al-Quran, jala bihinna itu yadni. Perempuan itu hendaklah menurunkan jilbabnya, maaf, menutup dada. Sehingga maaf, tidak mengundang kejahatan mata laki-laki. Nyatinya beda dia, Pak. Apabila perempuan yang menjaga aurat, laki-lakinya jaga jemaah. Jadi, kampungnya cipih di kampung yang bertakwa. Zuhur penuh masjid, asar penuh masjid, lagi Jumaat. Maghrib penuh di masjid. Sebab kenapa? Asal azan berkumandang, laki-laki tetap ke masjid. 3 cahaya bentuk yang paling utama hari kiamat. Pertama seperti matahari, yang kedua seperti rembulan, yang ketiga seperti bintang, yang keempat yang paling celaka mana? Wajah hitam gelap. Siapa dia? Yang pertama seperti matahari, kata Nabi, orang ke masjid, laki-laki datang ke masjid sebelum azan. Lagi Allah Jumaat. Golong ibang tanya kejap masjid. Asal jam berapa? Jam 4. Jam 4 kurang 10 sudah ke masjid. Orang yang datang masjid di golong azan ke Nabi, urung kiamat. Allah berikan cahaya pada wajahnya seperti cahaya matahari. Siapa dia? Laki-laki yang datang ke masjid segolong azan. Yang kedua, orang yang wajahnya seperti rembulan. Siapa dia? Laki-laki yang datang ke masjid setelah azan. Kena yang pre-azan. Kalau inang bang azan bang, ngan azan pun, untuk azan kedua. Nah cerita lah azan pun. Pokoknya gimana azan pun, nanti azan kedua. Kalau azan kedua, ingat dalam lawa inang sayang sih lah kau jentuk temu neraka bang. Azan kedua, pokoknya pasti dua banyak. Itulah. Orang yang datang ke masjid setelah azan, kalau bangai kamu laki-laki tunggu azan, menyode lampu, mati lampu, kita nak baca Hana azan, ditunggu azan, waktu azan baru dia datang. Cahayanya kok lagi matahari, cahaya seperti rembulan, lebih redup, lebih tidak bercahaya jika dibanding dengan pertama tadi.
Yang ketiga, orang yang cahaya seperti rembulan, seperti bintang. Siapa dia? Orang yang datang ke masjid kamar. Nya bikin spesialis masbuk. Kon hanya spesialis kandungan. Tempat kamu, lu spesialis. Nah, spesialis kandungan. Nah, spesialis THT. Nah, spesialis mata. Nah, spesialis anak-anak. Nah, cik bapak-bapak spesialis masbuk. Maghrib masbuk. Isya masbuk. Zuhur masbuk, asar masbuk. Padahal masbuk itu tidak lebih baik ketimbang muafik. Maka orang yang datang setelah kamat, tunggu kamat baru datang. Bintang kata Nabi. Ada yang paling parah, orang yang kelam wajahnya pada hari kiamat. Siapa? Orang yang hantam pernah masjid. Najak dan ketiga. Yang pertama dan yang terakhir. Orang menyopon pun dia masjid kon tidak langsung lewat ke dia. Kerana hanya golong pengalaman lewat imam itu. Pertama aja langsung lewat imam itu. Iban hanya lewat imam ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyurung pun dia koliko-liko dole di nanaku langsung lewat dah uku imam itu. Imam di hukum ka inna lillahi. Menyoalkan kiman tanda di makmumnya, imamnya setentang dengan kepala. Yang pertanda jenazah dalam kerendahnya agak konfuna agaknya. Imam cion, mamcina kalaganya. Kalau menyolam kerendah itu laki-laki, maka imam sunat berdiri setentang dengan kepala. Setentang kepala. Maka tanya makmum liko katuku, nyolam jenazah dalam kerendahnya agak. Tanda di imam dong setentang ulai. Menyolam kerendahnya ino, maka sunat imam itu berdiri setentang dengan pusat. Setentang dengan pusat. Balik-balik. Kadang terbalik, kamu likor yang ragunya puinong jenazah wagam. Bapak imam kaidong setentang menulis. Saya tahu saya yang dalam kerendahnya ino, maka beda cara dong. Maka munyonya wadamnya susah kamu imam ci. Wadam talon-talon. Wadam cek-cek, wadam buat-buat. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Perempuan yang merubah ciptaannya menjadi laki-laki. Laknat Allah, laknat Nabi, dan laknat malaikat. Matanya tiga bu. Nya padang ni ko, padang, pakon. Agam kon, nongkon wadam. Ma baca di pembeda ni. Menyo tanya apa? Allah mafir lahu. Menyo ino Allah mafir laha. Menyo wadam pui baca. Baca dua-dua Allah mafir lahu. Tanya huha tiga. Mereka bukan lagi huha tiga. Ma bagaimana? Tanya laki-laki pergilah ke masjid. Ma perempuan tutup jangan sama seperti laki-laki. Mana sama laki-laki? Ibu kau le kata mangon agam. Kamu agam ule kamu kena orang. Oh kamu kena orang. Ma ibu-ibu yang mulia, ibu-ibu yang istimewa. Allah jaga semaksimal mungkin. Kon Allah ketatkan. Kon Allah susahkan perempuan. Tapi Allah muliakan perempuan semulia-mulianya. Saking mulianya perempuan. Rambutnya, auratnya hanya boleh dilihat oleh suami yang halal. Ini hebatnya perempuan. Kamu hanya hebat. Kamu kita jemur-jemur lemuru hanya masalah. Buka juhul ngongon botak oleh nanti bakop hanya masalah. Mamunya ino ijaga oleh Allah semaksimal mungkin. Yang istimewa di hawa ino. Pada istimewa ino ketika Allah jaga sejaga-jaganya. Bagaimana bentuk penjagaannya? Yang boleh melihat lehernya, maaf. Yang boleh melihat rambutnya. Yang boleh melihat betisnya. Hanya suami yang halal. Lain daripada laki-laki halal, tak boleh lihat. Apalagi sentuh. Karena barang itu kalau tidak boleh dipegang sentuhnya, berharga barangnya. Coba beli sepatu, anak masalah punya sepatu murah. Coba-coba siap, anak apa, kudulah. Tapi punya belum. Kalon bupah mentong, kalon mentong. Haji mak-mak, nantinya mulia haji. Logam mulia namanya. Mak menyangkut asen, hanya masalah. Kamu kau asen. Ibu-ibu mu. Ya, kamu hanya ikut asen saja. Hanya masalah. Mak ada ukut asen. Surga ibu-ibu di bawah telapak kaki ini.
Wah, ibu-ibu hebat. Di mana hebatnya? Allah jaga jaganya. Maka dua hal itu ibu-ibu. Endingnya, kalau kita jaga, insya Allah nampak kampung itu kampung yang bertakwa. Bagaimana caranya? Laki-laki ambil satu dia dulu. Apa ambilnya? Jaga sembahyang 5 waktu berjamaah. Perempuan ambil satu aja dulu. Apa? Tutup aurat ketika keluar rumah dengan sempurna. Perempuan tutup aurat, laki-laki ke masjid. Apa ya kan? Mandum laki-laki, anak laki-laki yang sudah balik ajak ke masjid. Masalah dia ribut, lari, karena masalah. Jangan larang anak ke masjid karena takut dengan keributannya. Tapi khawatirlah kelak tidak ada diisi oleh generasi ketika kita larang anak-anak ke masjid. Biarlah dia mau ribut, dia mau lari, memang dunia anak-anaknya. Asalkan terlatih, asai azan, anak-anak memang sudah ingat dia ke masjid, asai azan, ke masjid. Laki-lakinya ke masjid, perempuannya tutup aurat. Nampaklah keluarga itu kampung yang bertakwa kepada Allah. Suami yang jaga hubungan dengan Allah, istri yang jaga hubungan dengan Allah, Allah akan eratkan hubungan suami dan istri. Barang siapa yang baik hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Maka menyona masalah, mengadu kepada Allah itu. Nah, masalah dalam keluarga pasti tak mungkin tak ada masalah. Mungkin keluarga Nabi saja ada masalah, apalagi keluarga kita biasa. Sendok menggarpu mentong mantok tiga di. Padahal pengkapah imai mantok di tiga. Akhirnya kita nyolam mengarungi bahtera kehidupan keluarga ini. Pasti ada nanti kesalahpahaman antara suami dan istri. Maka jalan keluarnya perbaiki hubungan dengan Allah. Suaminya perbaiki hubungan dengan Allah, istrinya perbaiki hubungan dengan Allah. Allah selesaikan masalahnya. Bukankah yang mendatangkan masalah itu Allah, dan yang menyelesaikan masalah juga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah pun yang kami muliakan. Wabil khusus tuan rumah yang kami muliakan, wabil khusus mempelai laki dan perempuan yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dunia dan akhirat sampai ke anak cucu, sehingga Allah karuniakan kepada mereka berdua keluarga, generasi, anak, keturunan yang taat kepada Allah, dai-daiyah, hafidh-hafidhah, khadim-khadimah, alim-alimah yang merajut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih kurang kami minta maaf. Mudah-mudahan manfaat kepada pribadi kami sendiri dan hendaknya kepada kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, mari sejenak kita tengadahkan tangan dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.